ternyata ada nama kepala sekolah yang tetap tidak berubah. Tapi kalau nama siswanya rata-rata sudah berubah semua, sudah sesuai dengan update terakhir. Maka nanti apabila ada kepala sekolah yang namanya masih salah atau keliru, sudah ada beberapa kecamatan yang melaporkan. Supaya saya atau kami di kabupaten tidak mengerjakan satu persatu, maka kami mohon bantuan dari tim teknis kecamatan melalui koordinatornya agar membuat rekap khusus nama kepala sekolah ya Bapak Ibu sekalian, khusus nama kepala sekolahnya yang masih salah. Karena sebagaimana kita ketahui kemarin ada beberapa pergantian atau mungkin ada yang pensiun sehingga namanya masih belum berubah di web ANBK-nya atau di web BWN-nya. Tapi jangan khawatir, nanti akan kita perbaiki. Kami hanya perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam bentuk daftar dari setiap kecamatan yang ada di atau tiap sekolah yang ada di kecamatan Bapak Ibu sekalian. Setelah daftar itu kami terima, maka akan kami lakukan perbaikan data. Kemudian apabila itu berkaitan dengan data siswa, ini tidak bisa kami lakukan dari BOAN. Karena BOAN itu sifatnya hanya menarik data. Seperti kita lihat di alur yang sudah saya sampaikan ini, bahwa kami hanya menarik data. Profil data itu hanya bisa dilakukan oleh sekolah. Profil siswa, maksudnya profil peserta didik melalui Dapodik itu hanya bisa dilakukan oleh satuan pendidikan. Sedangkan kami hanya menarik berdasarkan apa yang sudah ada di Dapodiknya. Memang terjadi beberapa kasus bahwa ketika sudah diupdate di Dapodiknya, ketika kita tarik pun ternyata masih kurang atau ada yang lebih. Nah, maka dari itu nanti untuk yang kedua kali ini, DNS yang keduanya, sepertinya tidak terlalu banyak. Masih ada sih beberapa sekolah yang siswanya ada kekeliruan, tapi tidak sebanyak DNS yang pertama. Jadi nanti kalau ada yang mengalami hal yang sama, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi langkahnya, pertama, update lagi di Dapodiknya, terus sampaikan kepada kami. Sekolah mana yang sudah melakukan update, supaya akan kami tarik lagi samplingnya. Agar tarik data lagi supaya data yang tampil itu sudah terupdate dan siswa yang dimasukkan sudah bisa tampil di dalam DNS. Seperti tadi contoh dari SD 22 Penyeladi ada seharusnya 28 siswa, tetapi di daftar nominasi sementara baru 26 yang ditampilkan atau masuk sebagai peserta. Maka nanti kami akan melakukan tarik data ulang khusus sekolah tersebut supaya bisa kita tarik sesuai dengan jumlah seharusnya. Tapi bagi sekolah-sekolah yang sudah benar ya diabaikan saja. Yang itu bisa dilanjutkan dengan kalau sudah benar, sudah oke, berarti siswanya sudah pasti, silahkan dilanjutkan dengan melatih mereka untuk melaksanakan simulasi atau mengerjakan soal asesmen nasional melalui berbagai platform yang tersedia untuk mengaksesnya. Satuan pendidikan yang melaksanakan AN ini kemarin mungkin saya lewatkan, tidak perlu. Jumlah sampling ini tidak ada perubahan ya Bapak Ibu sekalian, masih sama dengan tahun lalu, yaitu 30 utama dan 5 cadangan. Jadi untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya di bawah 30, maka secara otomatis seluruh siswa akan menjadi peserta ANBK. Sedangkan siswa yang lebih dari 35, maka ada 5 siswa yang digunakan atau 5 siswa yang bisa menjadi cadangan. Saya ingatkan kembali bagi peserta yang mic-nya masih dihidupkan, mohon dimatikan dulu. Sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, itu berkaitan dengan tugas proktor pada laman ANBK. Jadi ini materi ini jangan khawatir Bapak Ibu, akan saya bagikan sebagai bahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan pendampingan ke teman-teman di sekolah. Yang pertama pada pra-pelaksanaan, maka ini sudah dilakukan melengkapi data infrastruktur, menentukan status pelaksanaan, menentukan moda, menentukan tempat pelaksanaan, mengisi dan mengunggah fakta integritas, sampai terakhir nanti pada pra itu mencetak daftar hadir. Nah ini tidak ada perbedaan bila dibandingkan dengan tahun lalu, hanya ada satu tambahan, yaitu Bapak Ibu nanti mengupload foto. Di tahun ini kita menggunakan foto siswa,
Bagaimana cara uploadnya? Nah, nanti akan kami jelaskan, yaitu dengan yang pertama itu harus pastikan dulu kita siswanya sudah benar itu atau bukan, karena jangan sampai nanti yang bersangkutan diambil fotonya tapi tidak sebagai peserta. Jadi kita tunggu dulu sampai ke DNT, baru Bapak Ibu sekarang bisa melakukan upload ke web ANBK khususnya bagi foto siswa. Langkah-langkah yang lain itu sebagian besar masih sama, jadi tidak ada perbedaan yang dilakukan atau dipersiapkan oleh proktor sekolah. Yang paling penting itu Bapak Ibu sekalian yaitu berkaitan dengan poin 7 dan poin 8. Poin 6, 7 dan 8. Poin 6 penarikan biodata peserta. Nah, ini poin 6 ini saya banyak dapat pertanyaan kenapa di web ANBK-nya masih kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah ada cek ya, ketika ngecek biodata siswa, apakah sudah ada siswa yang ke sekolah yang sudah ada siswanya? Sudah ada belum? Ada yang belum, Pak. Belum ya? Rata-rata belum semua. Kenapa belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Seharusnya belum ada. Karena apa? Belum ada. Karena memang belum kita tetapkan DNT-nya. Jadi tahapan untuk menerbitkan atau supaya nama peserta didiknya bisa masuk dalam web ANBK, itu pertama harus ditetapkan dulu DNT-nya. Karena saat ini kita masih pada tahapan DNS ya Bapak Ibu sekalian, jadi masih sifatnya sementara. Ketika nanti sudah terbit DNT itu sesuai dengan jadwal itu akan kita mulai terbitkan itu minggu depan Bapak Ibu sekalian. Jadi minggu ini terakhir kita memastikan DNS. Jadi mohon sampaikan kembali ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Bapak Ibu sekalian untuk segera melakukan update jika masih ada kekeliruan. Tapi jika itu berkaitan dengan nama kepala sekolah, itu sampaikan ke kami daftarnya agar kami perbaiki. Karena perbaikannya bisa dilakukan manual kalau untuk nama kepala sekolah. Kemudian poin 7 nanti mendaftarkan komputer proktor atau ruang dan klien. Ya ini khususnya bagi sekolah yang di tempat ini dilaksanakan lebih dari satu sekolah. Dalam artian ada beberapa sekolah yang menumpang di sekolah tersebut. Ini sangat penting pengaturan komputer proktor dan ruang ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian di poin 8 mengatur peserta ke ruang gelombang dan sesi. Seperti pengalaman tahun lalu Bapak Ibu sekalian, kita ada 4 gelombang, tetapi ternyata mulai tahun lalu ada kebijakan jika banyak yang memilih gelombang 1 dan ternyata gelombang 1 sudah penuh, maka untuk gelombang 1 dikunci. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian? Jadi tahun lalu itu kita sempat kelabakan juga ketika mau mengatur mengatur gelombang hari dan sesi, karena ternyata mulai tahun lalu itu ada kebijakan dari pusat untuk memperlancar ANBK, jadi supaya servernya tidak terbebani terlalu banyak di gelombang tertentu, maka mulai tahun lalu itu mereka memberikan pembatasan bahwa di gelombang 1 ada kuotanya, gelombang kedua ada kuotanya. Jadi untuk mensiasatinya ketika sudah pasti Bapak Ibu segera melakukan pembagian gelombang hari dan sesinya supaya tidak seperti tahun lalu ketika sudah dikunci tidak bisa kita atur lagi. Apalagi kalau memilih gelombang 1, kalau kemarin terlambat tidak bisa kita pilih. Itu yang berkaitan dengan pengatur peserta gelombang dan sesi. Kemudian saat pelaksanaan itu ada aktivasi peserta cadangan. Ini tahun lalu banyak juga terjadi peserta cadangannya menggantikan peserta yang sudah ditetapkan sebagai DNT, kemudian mengunggah daftar hadir, mengisi berita acara pelaksanaan, menandatangani peserta didik tidak hadir, mencetak berita acara pelaksanaan, mengunggah berita acara pelaksanaan, melaporkan soal bermasalah, melaporkan permasalahan teknis pada menu layanan pengaduan, dan melihat rekap upload jawaban. Jadi ini yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Ada yang ingin saya tekankan berdasarkan evaluasi pada tahun lalu, yaitu khusus pada poin 2, 3, 5, dan 6. 2, 3, 5, 6 yaitu mengunggah daftar hadir, mengisi berita acara pelaksanaan, mengunggah berita acara pelaksanaan. Nah ini yang tahun lalu masih ada beberapa sekolah yang mungkin masih menganggap ini tidak terlalu penting, tapi ternyata ini berpengaruh terhadap rekap pelaksanaan kita di hari tersebut.
Jadi oleh pusat bisa dilihat ternyata